warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfirah. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dengan MPM 211110301111. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang webinar yang telah saya nonton dengan judul Webinar Ekosistem Ketahanan Iklim, Ketahanan Ekosistem, dan Lanskap Mangrove. Nah, dalam pengendalian perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem berperan besar dalam mengurangi resiko dan dampak perubahan iklim baik terhadap masyarakat maupun ekosistem. Oleh karena itu diperlukan upaya bersama pihak untuk mendorong adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem untuk mewujudkan masyarakat dan ekosistem ketahanan iklim. Ekosistem adaptasi yaitu bagaimana ekosistem kita kondisikan sehingga mereka lebih beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungannya. Peran manusia itu lebih cepat terhadap membuat kondisi yang cocok, bukan menambah beban bagi ekosistem itu sendiri. Adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem perlu didorong agar terwujudnya ekosistem yang baik, sehat, sehingga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap perubahan iklim yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan banyak hal yang negatif dan ada juga yang positif yang bisa kita teliti. Terdapat 8 strategis dalam mengimplementasikan adaptasi perubahan iklim, yaitu 1. Penguatan instrumen kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam resiko bencana. 2. Integrasi perencanaan. 3. Penguatan literasi. 4. Pendekatan berbasis Lanskap. 5. Penguatan kapasitas lokal dan praktek baik. 6. Pengelolaan pengetahuan. 7. Partisipasi stakeholders. 8. Penerapan teknologi adaptasi. Ketahanan ekosistem dan lanskap. Ada yang pertama, perhutanan sosial. Yang kedua, konservasi dan restorasi ekosistem. Ketiga, perlindungan kawasan pesisir itu ada zona tahan iklim. Keempat, kota bertahanan iklim. Dan yang kelima, pengelolaan DAS dari regenerasi. Pada pengelolaan mangrove terpadu yaitu adanya 1. Rencana pengelolaan kawasan. 2. Rekomendasi lokasi dan aksi prioritas. Ketiga, kajian kerentanan mangrove. Target adaptasi dalam NDC dan LTSLCCR ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan sumber penghidupan dan ketahanan ekosistem dan lanskap. Kebijakan dan strategis implementasi adaptasi perubahan iklim menggunakan pendekatan top atau down dan bottom up. Ketahanan ekosistem dan lanskap mempunyai peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem yang sehat. KLHK menginisiasi kajian kerentanan ekosistem mangrove sebagai langkah awal dalam pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Potensi permasalahan rehabilitas ekosistem mangrove. Penyebab kerusakan mangrove area yang akan ditanam tidak diidentifikasi secara komprehensif sehingga tidak mengatasi permasalahan penyebab kerusakan. Ekosistem mangrove memiliki karakteristik khusus dan memerlukan kondisi tertentu. Perlu melakukan kajian ekologi, geomorfologi, dan hidrologi sebelum melakukan penanaman mangrove. Rehabilitas mangrove perlu multispesies. Mayoritas rehabilitas saat ini hanya menggunakan bibit jenis Rhizophora. Monitoring dan evolusi fokus pada jumlah bibit yang ditanam, perlu area ditanam, dan jumlah yang tumbuh, kurang memperhatikan pada kualitas pertumbuhan mangrove. Dampak perubahan iklim di wilayah pesisir. Dampak perubahan iklim terhadap sosial, ekonomi, masyarakat khususnya terhadap masyarakat pesisir sangat serius. Dibutuhkan penguatan aspek atau ketahanan pesisir melalui strategis pengendalian dampak perubahan iklim. Pada pemanasan global menyebabkan kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, rusaknya ekosistem pesisir, dan kelangkaan spesies atau kekeringan dan lain-lain.
Rusaknya ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, padan lamun, dan perikanan akan mengakibatkan berkurangnya nilai keanekaragaman hayati dan terganggunya mata pencaharian masyarakat. Kenaikan muka laut juga mempercepat terjadinya banjir. Nilai ekonomi karbon di mangrove. Hutan mangrove memiliki kemampuan mengikat karbon 4 kali lebih besar dibandingkan dengan hutan tropis. Pelepasan emisi ke udara pada hutan mangrove lebih kecil daripada hutan daratan. Pembusukan serasa tanaman akuatik tidak melepaskan karbon ke udara. Pada prinsip kebijakan pengelolaan mangrove dalam konteks XCM, kebijakan yang menyentuh yaitu semua level, pusat maupun daerah. Kebijakan yang menyentuh semua aspek sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kebijakan yang membumi yaitu menempel dan mengikat pada semua stakeholders. Kebijakan yang membudaya yaitu menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan masyarakat pesisir. Strategi untuk menciptakan keharmonisan spesial pesisir dan laut terkait mangrove. 1. Kolaborasi multi-stakeholder. 2. Berbasis desa atau masyarakat. 3. Mengembangkan industri sains berbasis mangrove. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.